Jadi teman-teman sekalian, kenari itu adalah burung yang unik dengan banyak karakteristik ya. Paling enggak ada 4 karakteristik yang dominan yang disukai oleh banyak orang ya. Ada karena posturnya, bentuknya, size-nya. Yang kedua mungkin karena warna suaranya yang bagus ya dan tidak monoton. Kemudian juga karena mungkin bentuk bulunya, ada yang mungkin berjambul, ada yang terbalik, dan yang keempat adalah karena warna bulunya yang beraneka macam juga. Nah, ini menjadikan lahan bisnis tersendiri dan mudah untuk di breeding teman-teman sekalian. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama Pak Guru tetap di channelnya Cemariku Kreatif ya teman-teman sekalian ya. Hari ini kita di season yang ke-9, yaitu cara ke-9 yaitu adalah mengenal asal usul kenari dan karakteristiknya kenapa bisa di breeding ya teman-teman sekalian. Tapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman yang belum subscribe channelnya Pak Guru di subscribe dulu, aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu mendapat update video-video konten dari Pak Guru ya. Baiklah teman-teman, ini bagi teman-teman yang lagi mood-moodnya untuk breeding kenari, sebenarnya di website, di internet itu sudah banyak sekali bagaimana pembahasan tentang kenari asal usulnya dan sebagainya, banyak sekali. Tapi memang ingin saya singgung sebentar di sini sehingga nanti teman-teman mendapat kasanah pengetahuan untuk semangat breeding kenarinya. Jadi kenari itu nama latinnya adalah Serinus canaria teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu family atau genusnya Serinus ya, itu berarti masih ada hubungan kekerabatan dengan kenari, berarti kan gitu ya. Nah, kenari sendiri itu dulu ditemukan oleh pelaut Prancis teman-teman ya, sekitar abad ke-15 di Kepulauan Kanari ya. Di Kepulauan Kanari itu sebenarnya kepulauan anjing karena di situ banyak anjing-anjing liar yang ada di pulau itu ya. Tapi di situ juga ada kenari ya, maka dinamakan burung kenari. Ini termasuk dalam kategori burung pipit atau burung finch ya. Jadi kenapa akhirnya kenari itu banyak mutasinya ya, banyak variannya, karena sama seperti burung pipit lainnya. Jadi kalau teman-teman ingat pelajaran SMP atau SMA itu ada namanya teori evolusi Darwin ya. Ketika Darwin itu berpergian ke Kepulauan Galapagos ya, di Laut Pasifik ya, itu kan menemukan berbagai macam jenis burung pipit ya. Ternyata burung pipit itu mengalami sebuah evolusi ya, sebuah evolusi. Nah, tetapi kalau dalam kenari itu nanti kita tidak evolusi lagi, tapi sudah revolusi. Jadi kalau evolusi itu perubahan yang terjadi secara pelan-pelan, biasanya karena faktor alam. Tapi kalau revolusi ya, revolusi itu perubahan yang terjadi secara signifikan ya, hanya dalam hitungan mungkin abad atau tahun kita masih bisa melihat kejadiannya. Jadi kenari itu ditemukan oleh pelaut-pelaut Prancis dulu kan di abad pertengahan ya, abad pertengahan setelah abad ya 15, 16, 17 ya, itu abad-abad Renaissance itu bermunculnya beberapa teknologi dan sebagainya, itu ilmu berkembang hingga akhirnya memunculkan yang namanya kolonisasi atau penjajahan ya. Dan penjajahan itu maka orang-orang Eropa itu berlomba-lomba menjadi pelaut ke seluruh penjuru dunia ya. Itu sudah ada ceritanya teman-teman ya. Salah satunya adalah pelaut Prancis ini yang namanya Jean de Bertancourt ini. Pada abad ke-15 dia sampai di Kepulauan Kanari dan dia membawa pulang kenari liar yang ada di Kepulauan Kanari tersebut ya. Nah, kenari liar itu dulunya berwarna hijau teman-teman. Jadi kenapa warna hijau itu warna yang paling dominan,
mudah diternakkan, kemudian daya tahannya terhadap penyakit itu lebih bagus, stamina bagus, imunitas lebih bagus daripada kenari-kenari lain yang karena mutasi. Jadi warna dasar dari kenari itu hijau teman-teman. Nggak jauh beda kalau kita hari ini ketemu burung gereja ya teman-teman, itu juga warnanya hijau. Nanti suatu kita burung gereja itu bisa di breeding, mungkin akan ketemu burung gereja dengan warna varian yang lain. Nggak jauh beda kalau teman-teman hari ini berternak murai, itu kalau kita dapat murai muda hutan Sumatera atau Kalimantan, itu rata-rata ya warnanya ya hitam, ada selap putihnya. Tapi sekarang kan sudah banyak yang breeding murai warna trotol hitam putih ya, kalau kita pandan teman-teman, ada yang albino ya itu. Jadi cacat-cacat genetik itu kebanyakan terjadi ya di inseminasi buatan. Nah, proses bagaimana hewan liar itu ya teman-teman dijadikan hewan peliharaan itu dinamakan dengan domestikasi. Jadi kalau teman-teman mau mengambil hewan dari alam kemudian di breeding dan bisa, itu namanya domestikasi ya. Sampai contoh pamannya teman-teman ambil semut rangrang di alam, ambil fotonya, dikembangkan di rumah dan akhirnya terbiasa, itu namanya domestikasi teman-teman. Nah, burung kenari awalnya itu memang berkembang di Eropa teman-teman. Jadi negara-negara Eropa seperti Portugal, Inggris, Spanyol dan Italia itu memang berlomba-lomba. Hampir semua di Eropa banyak yang berlomba seperti itu di abad-abad 15-16 itu. Dan ceritanya kenapa burung kenari bisa sampai Indonesia ya, ini terima kasih ada yang ngirimin minuman teman-teman. Kelihatannya masih panas teman, nanti aja. Nah, makasih ya. Itu teman saya, teman tidur ya. Oke, jadi sampai di Indonesia itu ya juga karena di bawah kolonialisme ya. Jadi sebelum perang kemerdekaan kita itu, sebelum Jepang datang itu, beberapa menor Belanda ya teman-teman itu sudah bawa kesayangannya dari negara Eropa sana, salah satu burung kenari ya, burung kenari atau burung picot inilah. Di Indonesia para menir-menir itu ya pakannya bawa dari sana. Kemudian setelah perang kemerdekaan berkembang di Jakarta, di Bandung, di Semarang, itu mulai dibudidayakan teman-teman, dibudidayakan dan mulai menggunakan sebagian pakan lokal seperti semacam jewawut ya gitu, dan bijian lainnya yang ada di lokal sini ya. Ternyata bisa terus kemudian itu berkembang terus ya. Jadi sampai tahun 60-an itu sudah banyak di banyak kota, di Jogja, di Solo, di Malang kan, itu Surabaya udah berkembang ya. Dan jadi artinya kenari itu adalah burung yang dipelihara udah sejak lama teman-teman, sejak lama. Dan kenapa kita breeding kenari teman-teman? Karena kenari itu in the world, artinya kenari itu ada di semua dunia. Jadi teman-teman cek di YouTube itu di semua belahan dunia hampir pelihara burung kenari atau varian kenari atau burung pipit ya itu. Nah, jenis-jenis kenari itu nanti kan banyak sekali teman-teman, tapi nggak saya ulas secara detail di sini teman-teman. Jadi saya hanya ingin mengulas tentang asal usul kenari, kenapa bisa sampai di Indonesia, dan bahkan termasuk burung yang bisa diternakkan dan menghasilkan finansial yang lumayan menjanjikan ya. Tinggal bagaimana kita bermain manajemen marketing dan manajemen bisnisnya dalam memelihara kenari ini teman-teman. Nah, sekarang saya cerita teman-teman. Jadi saya cerita ada namanya karakteristik lingkungan, atau lingkungan itu dalam artian tidak semua makhluk hidup itu bisa dibreeding di suatu tempat teman-teman, itu harus disadari. Contoh paling mudah ini teman-teman, kalau hari ini pelihara mangga dekat-dekat daerah panas, pantai dan gitu sebagainya, itu bisa berbuah teman-teman. Tapi kalau teman-teman pelihara atau menanam mangga di daerah 1000 DPL apalagi 2000 mdpl, banyak nggak berbuahnya ya. Ya jauh beda kalau teman-teman menanam alpuka di ketinggian sekitar 800 mdpl, itu berbuahnya bagus daripada yang ada di dataran rendah kan gitu. Ya jauh beda kalau teman-teman menanam kurma di timur tengah sana, di hawa panas, itu banyak jadinya gitu loh. Tapi ketika dibawa ke daerah tropis atau ke daerah kutub, kenapa tidak berbuah ya? Berarti setiap makhluk hidup itu punya karakteristik dalam hal menyesuaikan lingkungannya kan gitu.
Makanya ada namanya proses rekondisi. Nah, kita selama ini ya itu bisa aja kita pelihara namanya karakteristiknya kenari. Kenapa saya belinya di daerah berhawa dingin, umpamanya di Salatiga, di Bandung atau di Malang, tiba-tiba dibawa di daerah pantai seperti Semarang dan sebagainya tidak bisa produksi ya. Jadi tidak secepat itu teman-teman. Maka jangan pernah menyalahkan yang punya burung kita beli kok nggak bisa diproduksi. Ya, itu karakteristik lingkungan itu berpengaruh, ya pengaruh. Jadi dia butuh penyuaian, butuh adaptasi ya. Nggak jauh beda ketika teman-teman ambil imporan dari Eropa semacam Yorkshire gitu kan, itu bulu tebal, bulu burung yang di breeding di hawa dingin teman-teman, di hawa dingin. Lah kita bawa ke Indonesia di hawa tropis. Hawa tropis aja itu di daerah Jawa dekat daerah pegunungan dataran tinggi atau nanti di dataran rendah sama atau di dekat ekuator khatulistiwa itu akan memberikan efek yang berbeda-beda. Ya, jadi di breeding di Indonesia itu akan mengalami kondisi yang berbeda-beda. Maka langkah yang paling tepat ketika teman-teman itu breeding kenari adalah memahami tentang faktor lingkungan dulu. Jadi faktor lingkungan itu kondisi lingkungan teman-teman di mana, ya bagus nggak untuk breeding kan gitu. Jadi tidak mesti hijaunya rumput tetangga itu ketika kita tanam di depan rumah kita itu sama-sama hijau teman-teman. Itu yang harus kita sadari sehingga nanti teman-teman dalam hal produktivitas dan bisnis itu tetap lancar ya. Banyak dari teman-teman yang laporan ke saya udah beli Yorkshire 5 ekor, betinanya sekian puluh ekor, Yorkshire dan impor semua nggak jadi. Saya pun mengalami teman-teman, coba membangun bisnis seperti itu. Kenapa tidak semudah itu teman-teman? Ya itu kita pahami tentang yang namanya karakteristik burung dalam hal adaptasi lingkungan ya. Nah idealnya kalau hanya kenari seri lokal sini itu teman-teman kalau inbreeding itu ketika kenari itu berada di temperatur sekitar sejuk ya 25 sampai 28 derajat itu masih pada posisi yang aman. Tapi kalau temperaturnya ekstrim, kadang di bawah 20, kadang di atas 30 ya, kita masih antisipatif bagaimana menjaga kondisi ruang breeding itu nanti benar-benar nyaman buat kenari yang kita tangkarkan teman-teman. Jadi kondisional seperti itu. Dan bahkan kelembapan juga berpengaruh ya. Idealnya kalau hanya kenari lokal di sini itu ya idealnya kelembapan 70 sampai 80% itu sudah ideal, udah bagus kan itu. Tapi kalau dia terlalu lembab atau terlalu kering juga nggak akan bagus buat breeding. Nah itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kalau kita tahu kondisional lingkungannya, maka memudahkan kita untuk breeding kenari. Itu salah satu karakteristik kenari ya. Karakteristik yang lainnya bahwasanya kenari itu karena persilangan ya, persilangan itu akan menyebabkan banyak perubahan karakteristik teman-teman ya. Perubahan karakteristik yang Pak Guru pahami itu paling nggak ada tiga perbedaan karakteristik kita melakukan namanya crossbreeding atau persilangan sehingga menimbulkan yang namanya mutasi genetik ya. Nah, perubahan genetik itu akan kita lihat itu dari penampakan luarnya. Jadi ciri fisiologi atau anatomi tubuhnya akan kelihatan. Ya, yang pertama Pak Guru melihat dari posturnya. Ya, persilangan itu akan menghasilkan postur-postur tertentu. Jadi contoh teman-teman ini biar untuk pengetahuan teman-teman. Contoh ya, ini contoh simpel aja. Kalau Yorkshire itu perkawinan dari kenari Lancashire, Norwich, kemudian ada sedikit Belgia. Jadi seperti itu. Itu dari segi postur. Kemudian nanti ada lagi persilangan karena perubahan genetik dari segi yang kedua yaitu suara ya. Warna suaranya akan berbeda-beda khas. Ya, seperti kenari Watershire itu bisa memiliki sekitar 17 warna suara teman-teman. Ya, atau 17 lagu. Nah, tengkoknya beda-beda. Itu dari segi suara. Terus dari segi warna itu pun juga akan berpengaruh. Jadi kalau dulu kita di awal tadi ya saya katakan bahwasanya awalnya dari hijau karena bermutasi banyak itu juga timbul dari mutasi genetik kan gitu. Jadi teman-teman lihat kenari lizard itu kan seperti kadal gurun kan gitu lah. Itu macam-macam. Jadi orang akan melihat
atau breeding kenari tersebut akan berkarakteristiknya. Nah, bagi saya buat teman-teman sekalian di rumah yang mau breeding ya, di Indonesia khususnya, karena setiap negara berbeda-beda teman-teman. Teman-teman akan tahu karakteristik setiap negara. Contoh example teman-teman. Di Kanada, di Amerika Serikat itu lebih ke kenari penyanyi. Ya. Karena mungkin di sana konteksnya kontes menyanyi. Ya, kalau di Eropa itu sebagian kontesnya adalah beauty contest. Kenarinya ya macam-macam kenari Eropa. Kalau teman-teman lihat di YouTube di daerah Amerika Latin atau daerah Mesir itu yang lebih banyak di breeding itu adalah kenari warna. Ya teman-teman lihat di sana ada goldfinch, ya kenari goldfinch, kemudian ada red mosaic, red intensif dan lain sebagainya yang kayak kecil-kecil itu lebih ke warna teman-teman. Karena mungkin di sana lombanya lomba warna kan gitu. Lah kita yang paling berbeda teman-teman, di Indonesia itu lombanya lomba kebanyakan lomba gantangan ya, maka teman-teman harus begitu tahu pasar Indonesia itu yang laku seperti apa itu dikenali ya, sehingga dari situ nanti teman-teman tahu karakteristik burung apa yang akan saya cetak ya, yang biar di Indonesia laku kan gitu. Kalau teman-teman mencetak sesuatu yang apa itu tidak laku di pasar ya menurut saya konyol teman-teman, konyol ya, konyol. Kenapa sekatan seperti itu? Karena teman-teman baru pemula. Yang mengawali pemula-pemula jangan sampai konyol seperti itu ya. Teman-teman cetak sesuatu yang itu menjual dulu. Baru nanti ketika teman-teman ekonominya stabil dan sebagainya, silahkan monggo mau variatif cetakannya itu silahkan. Karena kalaupun produk kita itu nggak laku masih bisa kita tandu, masih bisa kita jual di lain hari. Tapi kalau sirkulasi keuangannya harus tiap bulan mengalir ya cetak aja yang kira-kira menjual teman-teman. Itu tadi tips-tips dari Pak Guru bagaimana kita mengenal karakteristik kenari dan asal-usul kenari, yang semoga ini menginspirasi teman-teman untuk tetap breeding ya teman-teman. Jadi ini saya beri kasanah pengetahuan sehingga teman-teman nanti tahu memposisikan dirinya ya, saya akan berternak kenari, mana yang akan saya ternak, saya tahu karakteristik kenarinya seperti apa. Ini saya breeding di Indonesia, maka saya lihat pasar di Indonesia itu yang digemari seperti apa. Karena di kita belum bisa impor teman-teman. Kenapa nggak bisa impor? Karena kenari kita tuh macam-macam. Dan satu hal teman-teman, di beberapa negara sudah mempunyai ciri khas kenarinya. Ya seperti kenari Norwich itu di Norwich Inggris. Teman-teman kalau lihat Norwich City itu logonya itu burung kenarinya Norwich. Ada American Singer, Canadian Singer, ada Russian Singer ya maaf, American Singer, Russian Singer ya itu. Kalau Iran punya Persia atau Rasmi Bulan ya. Terus banyak di beberapa negara sudah mendefinisikan dirinya sebagai pencetak kenari ini ya. Jadi kita belum teman-teman, kita masih semerawut tapi tetap semangat teman-teman. Cetakannya apapun ya teman-teman akan mengawali, semoga nanti dari ada teman-teman itu yang mencetak yang namanya Indonesian Canary ya, entah kenari penyanyi, kenari postur maupun kenari warna. Oke Pak Guru cukupkan sekian. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu channelnya Pak Guru, aktifkan lonceng notifikasinya, yang selalu stay tune di channelnya Pak Guru. Pak Guru ucapan terima kasih. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu jangan lupa biar enggak haus dan enggak dehidrasi. Alhamdulillah.